Dukung Risma dan Jenderal Doni bongkar sabotase mobil PCR di Jawa Timur. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Manuel Mawengkang. Saya marah melihat kemarahan Risma yang divideokan marah-marah sambil menangis melalui telepon kepada seseorang. Melihat Surabaya disabotase sedemikian rupa. Semua bermula dari tentang keberadaan mobil PCR yang seharusnya dikirimkan ke pusat kota Surabaya, namun tak kunjung datang. Risma mendapatkan informasi bahwa mobil PCR dengan standar BSL-2 alias Biosafety Level 2 yang untuk moda kendaraan merupakan laboratorium berjalan tercangguh dibelokkan ke tempat lain. Sabotase, siapa yang sabotase? Risma mengatakan, Bapak matur nuwun saged mobil PCR-nya, Gusti Allah yang balas kebaikan Bapak dan tim. Kemudian chat baru Risma, Bapak ternyata mobil dipindah ke Sidoarjo, Surabaya nggak bisa pakai. Kemudian ada chat dari Doni Monardo, saya cek Bu, prioritasnya kota Surabaya Bu, ada 2 mobil. Kemudian Risma menjawab, inggih Pak, kok bisa dibawa keluar kota? Kemudian chat baru Risma, Bapak mohon maaf, merepoti lagi kalau ada alat face lab Surabaya sangat membutuhkan karena swab di laboratorium kita sudah 1000 lebih dan sudah 3 minggu, tapi hasilnya tertutup jari 2019, padahal tertutup jari ketahuan positif. Kami ingin segera mengkarantina mereka supaya mata rantai terputus. Matur nuwun Bapak. Kemudian Tony menjawab, dimonitor Bu, saya percepat Bu. Mobil PCR itu seharusnya melayani 200 warga Surabaya per hari. Warga yang sudah menunggu tes kecewa karena disabotase. Tapi apa daya, ada pihak yang mengambil mobil itu untuk kota lain. 200 orang per hari di Surabaya pun tidak bisa mendapatkan pelayanan dari mobil tersebut. Risma pun akhirnya mengadu kepada seseorang lewat sambungan telepon. Risma memang harus disalahkan dan digagalkan lagi karena Surabaya dianggap tidak bisa mengendalikan COVID-19. Padahal kita tahu Risma adalah orang yang penting melakukan tindakan pencegahan yang jauh lebih luar biasa ketimbang para pemimpin lain, bahkan dibanding dengan kelas gubernur. Apakah para pemimpin yang ada di puncak pemerintahan daerah menganggap COVID-19 ini merupakan hal main-main dan mencoba untuk memetakan suara? Gila banget. Kalau nyawa orang dipertaruhkan hanya untuk jabatan, saya curiga ada yang main-main. Kalau bicara sabotase, ini sudah menjadi hal yang paling berbahaya. Kita tahu, memang beberapa hari ini Surabaya mengalami peningkatan pasien COVID-19 yang terus gila-gilaan. Jujur saja, melihat video Risma marah-marah sampai menangis sesenggukan seperti itu, saya tidak tega. Mata saya berkaca-kaca dan air mata saya turun membasahi pipi. Kenapa wali kota tidak ada koordinasi dengan atasannya? Dalam hal ini gubernur. Kenapa seolah-olah koordinasi kepemimpinan antara wali kota dengan atasannya di Jawa Timur tidak lancar, sehingga ada 2 mobil PCR yang seharusnya bisa diprioritaskan untuk melayani pasien Surabaya sebanyak 200 per hari, 1400 per minggu malah dipindahkan ke kota lain. Menurut pandangan seorang teman yang saya anggap senior dalam politik, sebenarnya masalah utama bukan ada di koordinasi antara wali kota dengan atasan yang harusnya akrab. Akan tetapi, di sini ada yang merasa lebih berkuasa untuk membelokkan bantuan dari pusat ke Surabaya. Seseorang di atas Risma seharusnya tahu menahu kenapa mobil PCR yang dikirimkan dari pemerintah pusat, dalam hal ini dikomandoi oleh Jenderal Doni Monardo ke Surabaya, bisa dibelokkan. Kalau bicara tentang posisi kekuasaan, maka kita bisa berkesimpulan bahwa orang yang bisa melakukan hal itu adalah orang yang berada tepat di tengah-tengah jalur komunikasi antara Jenderal Doni Monardo dan Ibu Risma. Siapakah dia? Rasanya untuk menyebut nama tidak perlu. Saya tidak menuduh siapa-siapa, akan tetapi dalam hal ini kita semua tahu bahwa ada clash of intents atau konflik of intents yang terlihat dengan amat sangat jelas. Doni Monardo pun dengan jelas mengatakan bahwa sudah ada 2 mobil laboratorium swab yang diprioritaskan di Surabaya. Doni Monardo itu orang data, dia mengetahui semua tentang ulak-alik mobil mahal itu. Kita tahu
Padahal Bu Risma adalah orang yang cekatan bikin bilik-bilik chamber, membeli masker terlebih dahulu untuk dibagikan gratis ke warganya, tempat pencuci tangan di sudut-sudut terpencil kota Surabaya, dan sebagainya. Kenapa sekarang ini kita melihat bahwa COVID menjadi ajang pemetaan suara? Apakah ada kesenjangan Surabaya tidak ditangani dengan baik sampai menembus rekor bahwa kota Surabaya adalah kota yang menyambung 65% pasien positif se-Jawa Timur? Sepengamatan saya, Surabaya adalah kota yang paling preventif dalam menanggulangi COVID-19, kecuali jika memang dikondisikan. Kenapa usaha Risma seolah sia-sia? Apakah memang ada politisasi di sini? COVID pada akhirnya membongkar kebusukan para pemimpin baik dari agama sampai politisi. Dari sini, kita bisa melihat partai mana yang ngaco. Siapa sih partai penguasa di Jatim? Apakah ada skenario pengulingan Risma yang terstruktur, sistematis, dan masif di Surabaya untuk digantikan orang yang lebih enggih? Dukung Risma dan Jenderal Doni bongkar sabotase mobil PSL2 di Jawa Timur. Opo-opo gitu loh. Kalau mau memboikot, jangan gitu Pak. Saya akan ngomong ke semua orang, saya nggak terima loh Pak. Betul saya nggak terima. Saya dibilang nggak bisa kerja. Siapa yang nggak bisa kerja sekarang? Kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang nggak bisa kerja? Boleh dicek ke Pramono Anung. Boleh dicek ke Mbak Puan. Begitulah tanya-tanya. Tulis komentar kamu di bawah ini.